Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki di Kurnia dengan NIM 452409101, mahasiswa psikologi Universitas Bosowa. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik, yaitu menjadi manusia yang berketuhanan. Teman-teman sekalian, yang paling pertama yang harus kita sadari adalah kita di muka bumi ini adalah seorang hamba atau makhluk ciptaan Tuhan. Sehingga dengan menyadari hal itu kita tahu apa kewajiban atau apa tugas kita sebagai seorang hamba, yaitu mengabdi kepada Tuhan kita, menyembah Tuhan kita, beribadah kepada Tuhan kita. Setidaknya ada 3 hal mendasar yang harus kita ketahui untuk bisa mengenal Tuhan, untuk bisa mengenal Allah, untuk bisa mengetahui esensi penciptaan kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Yang pertama adalah dari mana asal kita, dari mana kita diciptakan. Kemudian untuk apa Tuhan menciptakan kita dan akan kemana kita setelah ini. Tuhan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di muka bumi ini sebagai seorang khalifah, pemimpin di muka bumi yang akan memakmurkan bumi ini. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu adalah perkataan Allah ketika ingin menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Teman-teman, kemudian untuk apa Allah menciptakan kita? Untuk apa Tuhan menciptakan kita? Tuhan menciptakan kita tidak semata-mata hanya untuk bermain-main di muka bumi, tidak semata-mata hanya untuk bersenang-senang saja di muka bumi. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah, kecuali hanya untuk menyembah, kecuali hanya untuk mengabdi. Itu adalah tugas kita di muka bumi. Sehingga ketika kita menyadari bahwa tugas kita hanya untuk beribadah kepada Allah, kita akan lebih mudah dan kita akan lebih bisa mengarahkan semua kegiatan yang kita lakukan di selama kita hidup di dunia ini, dari kita bangun sampai tidur kembali, bagaimana supaya aktivitas atau kegiatan-kegiatan kita itu bernilai ibadah di sisi Allah. Belajar itu ibadah jika kita niatnya untuk ibadah. Berolahraga itu ibadah jika niatnya untuk memperkuat fisik kita agar kita bisa semangat dalam beribadah. Sehingga semua kegiatan atau semua aktivitas kita itu bisa bernilai ibadah, dan kita tidak lupa dan kita tidak luput dari tugas kita atau kewajiban kita sebagai seorang hamba, yaitu menjadi hamba yang diciptakan semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akan kemana kita setelah ini? Nah, kita semua tahu sebagai hamba yang beragama, sebagai seseorang yang beragama, bahwa dunia ini bukan tempat kita selamanya. Sewaktu-waktu kita akan meninggalkan dunia ini. Jika bukan kita yang meninggalkan dunia ini, akan meninggalkan kita. Intinya di dunia ini kita tidak akan abadi dan kita akan berpindah alam, yaitu alam akhirat, di mana semua perbuatan kita di muka bumi ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita, amal-amal kita akan diperlihatkan dan akan diperhitungkan akan kemana kehidupan kita selanjutnya. Apakah kita akan berakhir di api neraka yang dahsyat, atau kita akan berakhir di indahnya surga. Semua tergantung apa yang kita lakukan selama di muka bumi ini. Sehingga dengan kita menyadari semua ini, kita jadi tahu untuk apa kita diciptakan dan akan kemana kita, teman-teman sekalian. Pernah gak teman-teman sekalian melihat ketika teman-teman ke masjid misalnya, ada seorang bapak-bapak yang rambutnya sudah putih kemudian berada di saf paling depan, doanya kelihatan sangat khusyuk, sangat tulus berdoa. Pernah gak teman-teman membayangkan bahwa nanti kita akan menjadi bapak-bapak itu, di mana tidak akan ada lagi kesibukan yang menyibukkan kita di dunia ini, dan kita fokus untuk kehidupan akhirat kita. Nanti kita akan seperti itu. Kita akan menyadari bahwa semua kesibukan dunia ini akan menjadi sia-sia jika kita tidak memfokuskan diri kita selama kita hidup untuk beribadah. Tidak akan ada hasilnya nanti ketika kita di akhirat, teman-teman. Tidak akan ada gunanya semua harta yang kita kumpulkan. Tidak akan ada gunanya jabatan yang kita kejar selama ini jika tidak ada nilai-nilai akhirat atau nilai-nilai ibadah di dalamnya. Kita harus menyadari ini, bahwa kita adalah ciptaan Tuhan. Kita adalah ciptaan
Kita adalah hamba Tuhan, dan sewaktu-waktu Allah Subhanahu wa taala akan memanggil kita kembali untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita. Jadi jangan pernah merasa bahwa umur kita masih muda atau fisik kita masih kuat, wajah kita masih tampan, wajah kita masih cantik, sehingga waktu kita masih lama di muka bumi ini. Jangan pernah merasa seperti itu. Ajal itu tidak mengenal umur, tidak mengenal kondisi fisik kita. Dia akan datang sewaktu-waktu jika ajal kita sudah waktunya, jika memang sudah waktu kita untuk berpulang. Sehingga kita harus menyadari hal itu, bahwa semua kegiatan atau aktivitas yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini itu harus kita alokasikan atau harus kita tujukan untuk kebahagiaan kita di akhirat nanti. Begitu teman-teman. Sebagai seorang mahasiswa misalnya, kita belajar jika hanya untuk mengejar dunia, jika hanya untuk mengejar harta, jabatan, kita belajar selama di perkuliahan untuk kepentingan duniawi seperti itu, maka itu akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Sebaliknya, jika usaha kita dalam belajar selama menjadi mahasiswa itu kita tujukan supaya kita bisa bermanfaat bagi umat, supaya kita bisa bermanfaat bagi orang-orang sekitar kita yang nilainya adalah kebaikan-kebaikan untuk kehidupan di akhirat kita, maka itu akan menjadi penolong kita nanti di akhirat. Karena kita tahu kita tidak selamanya di dunia. Untuk apa kita mengumpulkan harta yang banyak? Untuk apa kita mengejar jabatan-jabatan yang tinggi? Jika tidak ada nilai ibadah di dalamnya, kita akan meninggalkan semua itu. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa wamal hayatud dunya illa mata'ul gurur? Dunia itu hanya permainan, senda gurau. Sehingga yang harus kita fokuskan adalah kehidupan akhirat kita. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kita mengumpulkan harta. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kita mengejar jabatan yang tinggi, akan tetapi jika itu semua hanya difokuskan untuk dunia saja, maka itu akan menjadi sia-sia, tidak ada nilai-nilai akhirat di dalamnya. Sehingga teman-teman sekalian, sekali lagi kita harus menyadari bahwa yang paling penting atau yang harus kita utamakan, mumpung tubuh kita masih sehat, semangat kita masih berapi-api sebagai seorang pemuda, kita tidak boleh lupa tentang kewajiban atau tugas kita sebagai seorang hamba. Tidak meninggalkan ibadah, tidak meninggalkan sholat, membaca kitab, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran kalau bisa, kemudian bersedekah. Semua nilai-nilai kebaikan yang ada di dalam agama kita itu harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena tubuh kita masih fit, kita masih punya kekuatan itu. Kalau kita sudah berusia lanjut nanti di masa depan, kita cuma mau tapi tidak mampu lagi. Ini sangat penting untuk kita sadari bersama-sama bahwa kita tidak selamanya di dunia, dan kita akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita nanti di akhirat, teman-teman sekalian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin agak kurang jelas dan agak bertele-tele karena ini sudah mendekati deadline, dan saya sebenarnya disibukkan oleh beberapa hal kemarin sehingga baru mengerjakan tugas ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, teman-teman sekalian. Pak Syahrul Alim mohon maaf, mohon dikoreksi. Sampai ketemu di tugas video selanjutnya. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Pak Syahrul Alim karena memberikan kami tugas video, karena jujur ini melatih sebenarnya mental, melatih kemudian membiasakan kita untuk berbicara. Mungkin sebelumnya kita tidak pernah berbicara di depan handphone seperti ini, kita tidak terbiasa, kita cuma foto-foto nggak jelas. Nah, dengan tugas video ini kita kemudian berusaha belajar untuk tampil percaya diri di depan kamera. Mungkin dengan hal ini nanti banyak dari teman-teman di antara kita yang menjadi konten kreator karena udah terbiasa bicara depan kamera. Mungkin, amin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.